Kematian Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran pertama ini masih dibicarakan orang. Akan tetapi, kebanyakan mereka justru mempercayai jika kematian Prabu Siliwangi tidak sebagaimana manusia umumnya. Kematian Prabu Siliwangi dianggap tidak sebagaimana umumnya manusia, karena memang mereka menganggap Prabu Siliwangi moksa atau ngahiang. Anggapan semacam itu timbul karena banyak naskah babat dari Pasundan yang menyatakan jika Prabu Siliwangi melakukan moksa ketika kewibawaan Pajajaran digantikan oleh kerajaan yang dibangun oleh anak cucunya di Cirebon. Moksa sebetulnya istilah kuno dalam agama Hindu-Buddha yang maksudnya bersatu dengan dewa tertinggi. Dalam kepercayaan Hindu, orang yang moksa badan dan jiwanya melebur bersama dewa tertinggi, sehingga ia menjadi bagian dari dewa. Orang yang berhasil melakukan moksa, maka ia akan terhindar dari reinkarnasi, atau terhindar hidup kembali ke dunia dalam wujud manusia atau makhluk lainnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat sahabat yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, biar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Kematian Prabu Siliwangi dalam catatan sejarah. Meskipun sumber dongeng tentang moksanya Prabu Siliwangi dipercayai banyak orang, bukan berarti catatan sejarah mengenai kematian Prabu Siliwangi tidak ada. Menurut sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa kematian atau wafatnya Prabu Siliwangi dinyatakan secara normal karena usia yang sudah sangat tua. Prabu Siliwangi wafat pada tanggal 31 Desember tahun 1521. Tanggal dan tahun tersebut didasarkan pada tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran pengganti ayahnya, dan juga didukung oleh prasasti Batu Tulis Bogor yang mengabarkan tentang peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh anaknya, Prabu Surawisesa. Prasasti tersebut dibuat pada tahun 1533 atau 12 tahun selepas wafatnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau yang dalam sumber sejarah Cirebon bernama asli Raden Pamanah Rasa lahir pada tahun 1401. Sehingga apabila beliau wafat pada tahun 1521, dapatlah dimengerti jika Prabu Siliwangi wafat ketika berusia 120 tahun. Usia Prabu Siliwangi yang begitu sangat tua ketika wafat ini juga membantah dongeng yang mengisahkan jika sebelum akhir hayatnya Prabu Siliwangi terlibat perang tanding dengan anaknya, Raden Kian Santang. Bagaimana mungkin seorang yang sudah sangat tua diceritakan bergulat melawan anaknya? Pada intinya, wafatnya Prabu Siliwangi terjadi sebagaimana manusia pada umumnya, bukan moksa, apalagi dibunuh oleh anaknya sendiri. Adapun mengenai makam atau pusara Prabu Siliwangi, memang hingga kini masih misteri. Namun sejarawan menduga jika Abu Prabu Siliwangi
dikebumikan di tempat yang kini menjadi tempat ditemukannya prasasti batu tulis yang ada di Bogor. Nah, itulah kematian Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran pertama, yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Saya yakin kalian memiliki versi dan pendapat yang berbeda. Maka dari itu silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah kolom komentar secara bijak dan santuy. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran selawase. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.